Jokowi mulai kebakaran jenggot. Setelah Roy Suryo mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU, kejadian beruntun terjadi. Yaitu relawan Jokowi menggelar konferensi pers yang mendesak polisi untuk menetapkan status Roy Suryo di kasus pencemaran nama baik Jokowi. Kejadian lain yang mengikuti yaitu segera Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara. Setelahnya Prabowo memanggil Menhan dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Tentu kejadian-kejadian ini tidak berdiri sendiri, pasti ada keterkaitannya. Kelihatan Jokowi mulai panik. Ya, selamat petang. Oke, saya mau ke Bung Andi terlebih dahulu. Bung Andi, sebelum kemarin ya, Anda dan juga kawan-kawan menggelar konferensi pers, apakah sebelumnya sudah mendapat informasi terbaru dari penyidik soal status Roy Suryo CS? Ya, untuk status itu, saya mendapat informasi dari saksi ahli terakhir dan kami itu sudah selesai pemeriksaan terakhirnya dan mendapat kabar lah kira-kira kemungkinan ya kita akan menyerahkan semua kepada penyidik yaitu mungkin pertengahan Oktober itu status hukum itu sudah bisa katakanlah gelar perkara itu bisa dilaksanakan gitu karena semua saksi-saksi itu sudah diperiksa oleh para penyidik ya. Jadi kita lihat saja seperti apa. Memang ya teman-teman ini juga merasa bahwa ini begitu lama gitu, drama-drama ini terjadi. Katakan sudah hampir 6 bulan sejak Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik tersebut ya. Dan memang juga kita menyadari bahwasannya banyak alat bukti dan banyak saksi-saksi yang diperiksa dan sangat intensif dan juga berhati-hati. Nah, kalau kita lihat juga kejadian kemarin terjadinya ada demonstrasi di Palembang itu ya salah satu juga kemungkinan yang menghambat dari kerja-kerja dari pihak penyidik ya terhadap kasus ini. Tapi ya kita seperti ketahui bahwa kita masyarakat semua ini jenuh lah dengan kondisi-kondisi seperti itu ya seperti ada satu pembiaran dan sebagainya. Makanya kita akan membuatkan barisan kita dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menerapkan status ini ya tersangka atau KSP3 biar status hukumnya itu jelas gitu di mata masyarakat kita. Jadi tidak ada polarisasi kembali yang terjadi di masyarakat kita. Begitu, Dok. Oke. Saya mau ke Bung Hosinudin. Mendesak untuk penetapan status tersangka begitu ya, tapi juga mengancam akan membawa emak-emak juga ke Polda Metro Jaya. Menurut Anda, Bung Hosinudin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan 3 poin ya menanggapi konferensi pers yang disampaikan oleh pendukung Jokowi begitu. Yang pertama, saya katakan bahwa konferensi pers ini tidak bernilai secara hukum karena orang-orang yang melakukan tidak memiliki legal standing bicara soal pencemaran yang saat itu dilaporkan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2024 yang lalu. Setidaknya baru memiliki nilai jika itu disampaikan langsung oleh saudara Joko Widodo selaku pelapor atau kuasa hukumnya yang memang ditunjuk untuk mengurus urusan itu. Adapun hal-hal yang lain yang dilaporkan misalkan oleh Peradi Bersatu yang dulu melaporkan juga klien kami yang kemudian terbukti bukan Peradi Bersatu, ya nilai cumanan ini tidak dalam konteks pencemaran. Jadi tuntutan terkait pencemaran itu tentu saja tidak memiliki bobot hukum karena bukan disampaikan oleh pihak yang melaporkan yang punya kewenangan langsung apakah dirinya merasa direndahkan sedarah-darahnya, dihinakan sehinanya karena disebut ijazahnya palsu. Yang kedua, dalam konteks proses dan prosedur, saya kira Bung Andi Azwan juga harus periksa dari keseluruhan persoalan, bukan hanya saksi yang diajukan oleh penyidik atau saudara Joko Widodo. Sementara saksi-saksi di pihak kami belum di-cross-check apakah sudah diterima atau diperiksa. Sekedar konfirmasi kepada media dan seluruh masyarakat bahwa saksi-saksi kami itu masih ada yang belum diperiksa, baik saksi fakta maupun ahli begitu. Ahli yang kami sodorkan itu baru yang diperiksa adalah dari AJ ya Mas Lukas Luarso, yang kemudian kami juga jadwalkan ulang ahli dari media begitu terkait jurnalistik Bambang ya Mas Bambang Harimurti dari Tempo yang pernah menjadi wartawan Tempo maksud saya wartawan Sindang untuk menjelaskan dan pernah dijadwal tapi karena peristiwa 25 Agustus yang lalu sempat tertunda dan sampai hari ini belum ada jadwal. Kemudian pemeriksaan Rismon Sianipar yang tadi di 21 Agustus yang lalu juga sudah mengajukan permohonan dan sudah diterima oleh penyidik untuk menghadirkan ahli dalam proses penyidikan. Setidaknya pertama ahli pidana ada 2 orang yang telah dipersiapkan, yang kedua ahli linguistik forensik yang sudah kami siapkan dan yang ketiga ahli ITE. Ini berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dan perlu juga tafsiran tentang unsur-unsur pasal itu dari pihak kami. Dan sampai hari ini belum ada panggilan lanjutan sehingga sangat kesusu ya kalau orang Jawa bilang ini terburu-buru begitu ya, prematur sekali tuntutan untuk meningkatkan status orang yang apalagi kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Ini seolah-olah kawan-kawan ini mau mendahului penyidik padahal proses dan prosedur serta tahapan dalam pemeriksaan penyidikan itu belum selesai. Nah, poin yang ketiga yang paling penting adalah setelah
klien kami Roy Suryo bersama tim mendapatkan salinan resmi ijazah fotokopi yang dilegalisir yang berasal dari KPU yang itu milik saudara Joko Widodo, itu justru makin menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu pada objek yang sama, karena ijazah yang resmi diberikan KPU kepada Roy Suryo dan timnya itu ternyata fisiknya sama atau identik dengan ijazah yang selama ini sudah diteliti, atau setidaknya sama dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli saudara Joko Widodo yang belakangan dia mencabut klaimnya. Dan ini juga menjadi konfirmasi bahwa ternyata masalah ijazah palsu ini semestinya menjadi temuan baru untuk bisa membuka kembali aduan tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim Mabes Polri, sehingga temuan baru ini bisa berkonsekuensi dua hal. Pertama, saya setuju tadi Bung Andri Aswan, bisa saja ini bisa menyebabkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan di kasus Polda, tetapi sekaligus bisa membuka kembali tuduhan ijazah palsu yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri, sehingga masalah ijazah palsu ini bisa diungkap kembali. Tapi kuncinya satu, tinggal menunggu ijazah asli yang diklaim dimiliki oleh saudara Jokowi ditunjukkan untuk dicocokkan sehingga menjadi clear bagi segenap anak bangsa apakah kita benar-benar pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Begitu. Kita sudah dapat poinnya. Bung Andi, respons Anda, ini kemudian tadi prematur, dikatakan terburu-buru, dan masih banyak saksi yang belum diperiksa dari kubu Roy Suryo CS. Ya, itu kan pendapat dari ahli hukumnya, pengacara yang sah-sah saja untuk bisa membela kliennya. Yang jelas apa yang kita ketahui ya, kita juga mempunyai hak untuk meminta bagaimana sih perkembangan dari status ini. Kalau dia katakan ada novum baru mana, mereka sendiri tidak melihat ya, ijazah asli dari beliau seperti apa. Kalau dia katakan dia mendapatkan dari KPU ijazah yang digunakan pada ijazah legalisir ya, yang digunakan pada saat itu, ya pasti akan sama. Itu juga yang keluarkan institusinya UGM kan, bukan dari pasar pramuka kan begitu ya. Kalau melihat bahwa saksi ahli kita semua sudah diperiksa. Kalau saksi ahli dia diperiksa atau tidak kan saya tidak tahu. Yang jelas apa yang terjadi itu ya, dengan kondisi yang katakanlah sudah berjalan ya. Ya kita pengen cepat. Bang Andi, saya potong, maaf. Begini, kalau sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, walaupun kasus ini sudah naik ke penyidikan, itu artinya belum ada alat bukti yang kuat untuk menjadikan Roy Suryo CS tersangka, atau ada faktor lain Anda melihatnya? Jadi begini, kan faktor lain itu adalah kan terjadi kerusuhan itu ya, demonstrasi besar-besaran itu. Yang jelas itu menguras para penyidik ya, pikiran ya, dan teman-teman para penyidik terutama dari Kamnek ya untuk itu, dan semuanya kan berkonsentrasi ke sana. Ya kan? Nah, ini kan sudah berjalan ya. Itu alat buktinya banyak loh ya, alat buktinya lebih dari kira-kira hampir 500-an itu alat bukti. 100 orang lebih yang sudah diperiksa ya, sebagai saksi ahli maupun saksi pelapor ya dan sebagainya. Ya, kalau itu yang dikatakan oleh Sinudin ya sah-sah saja untuk itu. Yang jelas itu ada pembuktiannya nanti ya, setelah dilakukan oleh penyidik ya. Gelar perkara itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ini gelar perkara ya kan? Kalau gelar perkara sudah dilaksanakan kita sudah jelas tuh ya gimana hukumnya. Dan juga kalau kita katakan bahwasanya tidak punya legal standing, ini kan selalu dikatakan legal standing. Oke. Di dalam kita. Oke, kita sudah dapat poinnya, Bung Hosinuddin. Bang Andi, kita mau ke Bung Hosinuddin. Dari pemeriksaan terakhir klien Anda di Agustus kemarin, apakah kemudian penyidik sudah mengarah ke penetapan tersangka kepada klien Anda? Oh, masih jauh ya. Pokok persoalannya itu adalah bahwa saat klien kami diperiksa dan minta ditunjukkan ijazah yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa menunjukkan itu, dan konon kata penyidik itu diperiksa ulang di Barreskrim Mabes Polri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin tegaskan begini, klien kami tadinya berpikir bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu berbeda, sehingga ada kemungkinan kesalahan analisa atau kesimpulan baik dengan level analisis level error analysis, ataupun dengan pendekatan digital forensik yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Tetapi begitu kami mendapatkan dokumen dari KPU yang dilegalisir yang fisiknya ternyata sama seperti yang diunggah Dian Sandi, maka klien kami tambah yakin dengan kesimpulan memang ijazah ini bermasalah. Sekarang tinggal kita tunggu ya sikap negarawan, keberanian saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau ijazah itu ternyata sama dengan yang dilegalisir, walaupun secara substansi kami meyakini sama, tapi secara formil kan kita memang harus melihat ijazah yang dipegang Jokowi langsung. Maka kalau ijazah itu ditunjukkan sama, ya sudah, kesimpulan klien kami tidak akan berubah bahwa ijazah itu palsu dengan penelitian sudah dilakukan oleh klien kami. Dan kalau ijazah itu palsu berarti berkonsekuensi pada dua hal. Pertama, itu berkonsekuensi penghentian penyidikan di Polda yang dilaporkan oleh saudara Jokowi, sekaligus itu membuka kembali penyelidikan di Barreskrim yang selama ini sudah dihentikan dengan tidak transparan, yang sampai hari ini juga Barreskrim tidak pernah menunjukkan wujud ijazah asli yang diklaim asli milik saudara Joko Widodo. Begitu.